Ya, kali ini kita berjumpa kembali di acara manufacturing ya. Jadi solusi yang akan kami bawakan kali ini berkaitan dengan solusi mungkin sedikit berkaitan dengan manufacturing, karena beberapa belakangan ini dari tahun 2023 sampai di 2024 ini banyak dari customer yang request untuk solusi yang akan kami tawarkan ini. Yang akan kami tawarkan ini adalah Manage Engine Endpoint Central, di mana fokusnya itu adalah tools untuk endpoint management. Apa itu endpoint? Endpoint itu adalah device-device yang terhubung dengan network yang digunakan oleh user-user dalam kegiatan bisnis. Nah, di endpoint ini bentuk-bentuknya itu seperti PC, laptop, smartphone, atau mungkin tablet, bahkan server fisik atau mungkin server virtual machine juga bisa kita anggap sebagai endpoint. Nah, device-device tersebutlah yang akan kita manage pada endpoint sentral ini. Nah, apa saja kemampuan dari endpoint sentral ini? Jadi di endpoint sentral ini kita nantinya bisa melakukan aset manajemen. Nanti kita ada juga mungkin yang lebih fokusnya adalah patch management, di mana nanti kita bisa melakukan patching secara otomatis dan secara mobile atau secara live gitu ya. Jadi nggak perlu satu-satu gitu secara bulk. Lalu ada juga application management, di mana kita mungkin bisa melakukan manajemen terhadap aplikasi pada endpoint secara mobile gitu. Lalu untuk dari segi security, kita punya data loss prevention, atau nanti ada web protection, dan ada enkripsi data. Nggak ketinggalan pastinya ada fungsi analitik dan report yang disediakan untuk kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan nantinya. OS atau operating system yang di-support dalam endpoint management ini adalah OS yang sering digunakan gitu ya, dari Windows, Apple, Android, Linux, dan Chrome OS. Jadi aplikasi OS yang mainstream digunakan di pasaran itu disupport oleh endpoint sentral ini. Nah, mungkin sebentar kita lihat arsitektur dari aplikasi ini. Jadi nanti dari aplikasi endpoint sentral kita bisa integrasikan dengan Active Directory. Nantinya endpoint sentral ini akan update ke repository server di Manage Engine supaya bisa bisa dapat informasi update tentang patch, software, ataupun fungsi security yang lainnya. Nah, lalu mungkin ada beberapa case di mana banyak cabang yang tersebar mungkin di beberapa daerah atau mungkin di beberapa negara. Nah, itu nanti bisa kita hubungkan masing-masing site tersebut dengan penggunaan dari distribution server, di mana nantinya selain menghemat bandwidth, nah itu kita bisa mempercepat juga proses manajemen pada endpoint sentral ini. Jadi kalau kita ngelihat dari perkembangan dunia manufacturing sekarang kan, head office-nya misalnya di Jakarta, untuk pabrik-pabriknya mungkin ada di kota satelit atau di luar Jakarta. Nah, bagaimana untuk memanage mereka dalam satu
platform, inilah solusi yang kami tawarkan, yaitu penggunaan endpoint sentral dengan menggunakan distribution server sebagai penghubung ke server utama endpoint sentral ini. Mungkin sekarang kita masuk ke modul pertama, yaitu patch management, di mana di patch management ini kita bisa melakukan patching terhadap mesin-mesin berbasis Windows, Linux, server, mesin-mesinnya itu maksudnya bisa PC, bisa laptop, atau servernya sendiri, itu bisa kita lakukan patching. Patchingnya ini juga nanti sudah banyak yang disupport ya, dari variasi terhadap tingkat keamanannya, misalnya yang umum atau mungkin yang harus atau mandatory harus dimiliki oleh masing-masing device. Untuk metodenya sendiri juga nanti bisa kita lakukan otomatis atau manual. Jadi tergantung dari kebutuhan dan tergantung mungkin nanti kita bisa melihat dari tujuan dari mesin yang akan di-patch. Berikutnya fungsi aset inventory, di mana kita bisa mendapatkan gambaran jelas tentang inventory aset-aset kita dari hardware, software, bahkan license juga bisa kita manage di sini. Kita bisa tahu level compliance dari software yang kita miliki. Selain itu juga nanti kita bisa dapat informasi kalau ada software-software yang tidak diizinkan tapi masuk atau terinstall di device pada endpoint. Berikutnya terkait dengan GPS tracking. Jadi untuk laptop berbasis Windows atau smartphone itu nanti kita bisa ada fitur untuk melakukan geo-trackingnya. Jadi kita bisa pantau di mana posisi dari device tersebut. Selain itu kita bisa menentukan range dari operasional device tersebut apabila nantinya melewati area tertentu itu, kita bisa melakukan beberapa tindakan. Nah, ini khusus untuk mengamankan device kita supaya device kita nggak kemana-mana gitu ya. Nah, lalu nanti di endpoint central juga bisa mendetek apabila ada device yang di jailbroke atau di root. Nah, itu kita bisa tahu informasinya. Nah, itu berikutnya untuk software deployment atau software management. Endpoint Central menyediakan banyak aplikasi-aplikasi yang sering digunakan ya, yang umum digunakan oleh perusahaan. Jadi nanti kita tinggal ambil saja untuk nantinya kita deploy ke endpoint pada perusahaan. Selain itu, untuk software manajemen ini juga kita bisa melakukan atau kita bisa menentukan kegiatan pre and post install configuration. Jadi misalnya kalau sebelum melakukan instalasi kita cek dulu kapasitas disknya apakah mencukupi. Kalau mencukupi kita jalankan instalasi seperti itu. Atau post install misalnya dibutuhkan restart, nah kita konfigurasikan setelah instalasi dilakukan restart komputer. Nah, itu bisa kita lakukan di endpoint central ini. Selain itu, selain pada aplikasi-aplikasi di PC, laptop atau server, kita juga bisa melakukan deploy software ini pada mobile apps, di mana nanti di mobile apps ini bisa kita tampilkan pada
portal yang bisa diakses oleh user. Nanti user tinggal request dari portal tersebut. Setelah itu akan dilakukan deployment di mobile device user. Nah, khusus untuk yang mobile device juga kita bisa merekomendasikan aplikasi-aplikasi apa saja yang wajib atau mungkin jadi rekomendasi di device supaya atau nantinya bisa kita tentukan aplikasi-aplikasi dari Play Store atau dari App Store supaya itu tersedia untuk user. Jadi user tinggal kalau ngelihat katalognya tinggal pilih, nah nanti otomatis terinstall. Itu dari aplikasi-aplikasi yang umum digunakan. Nah, kalau misalnya di perusahaan kita ada aplikasi khusus atau aplikasi custom gitu ya, itu juga dimungkinkan bisa kita deploy lewat software deployment. Selain itu juga kita bisa membatasi device-device mana saja yang bisa menginstal aplikasi tertentu. Nah, oke, berikutnya adalah fitur OS deployment, di mana mungkin ini yang dulunya kita tahu adalah teknik untuk nge-ghost gitu ya. Jadi ini kita mengcopy satu komputer, OS-nya, user profile ke komputer yang lainnya atau lebih dari satu komputer. Jadi nanti yang di-copy itu bisa kita bagi-bagi apakah OS-nya saja atau OS dengan user profile dan data-datanya. Jadi atau bisa dipisah juga OS-nya aja atau data-datanya saja atau user profile saja gitu. Jadi kita bisa dapat user nantinya bisa mendapatkan satu komputer yang baru dengan satu OS yang baru tapi dengan user profile dan data-data yang sama seperti sebelumnya. Itu dari OS deployment, di mana kita bisa mengcopy atau mengcopy image gitu ya. Kita membuat image satu komputer tertentu untuk nantinya image tersebut akan kita deploy di komputer-komputer yang kosong. Untuk deployment OS-nya ini juga kita bisa lakukan secara online atau offline. Nah, bisa juga kalau misalnya dia tidak terhubung langsung ke network, juga bisa dilakukan deploy OS ini. Nah, lalu berikutnya untuk karena aplikasi ini untuk endpoint management ya, jadi untuk mendukung kegiatan dari help desk atau service desk disediakan untuk tools untuk melakukan troubleshoot, yaitu remote control gitu. Nah, nanti di remote control ini disediakan fungsi untuk merekam kegiatan selama melakukan troubleshoot atau remote control ini. Jadi kalau kita mau melakukan audit terhadap apa yang dilakukan, kita bisa tinggal melihat rekaman tentang kegiatan dari remote control yang telah dilakukan. Selain itu, selain remote control, komunikasinya itu juga kita bisa melalui chat, voice atau video calls gitu. Jadi untuk interaksinya selama remote control dilakukan juga bisa lebih komunikatif gitu ya dengan user. Selain itu, bukan hanya PC atau laptop saja yang bisa di remote, tapi nantinya smartphone atau tablet itu juga bisa kita lakukan remote control troubleshoot. Jadi nggak hanya terbatas PC atau laptop. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada
device yang dimiliki oleh user tersebut. Jadi device pribadi yang dimiliki oleh user. Nah, itu nanti bisa kita tambahkan semacam agent ya di device tersebut. Jadi di device tersebut nanti akan muncul satu profil baru yang khusus untuk mengatur atau khusus untuk kegiatan dari endpoint manajemen ini. Jadi data-data, kalau misalnya mau transfer data itu lewat satu profil ini. Transfer data atau mungkin melakukan remote atau deploy aplikasi yang disediakan oleh perusahaan. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh endpoint sentral melalui satu profil tersendiri. Jadi profil itu tidak akan mengganggu data-data yang ada di laptop atau device user tersebut. Nah, itu dari segi manajemennya. Nah, ini sekarang kita masuk ke modul security. Jadi di modul security ini kita punya privilege management, di mana kita bisa memberikan akses terhadap device dari user gitu ya. Jadi intinya di sini kita mau ngasih akses yang seminimal mungkin ke user. Tapi nanti kalau misalnya dibutuhkan akses yang lebih, nah itu bisa kita lakukan atau kita bisa berikan permission terhadap akses tersebut melalui endpoint sentral ini. Selain itu juga nanti kita bisa melakukan blocking terhadap aplikasi. Jadi kalau kita udah punya list aplikasi-aplikasi yang dilarang, nah itu bisa kita blok aplikasi tersebut sehingga tidak bisa diinstal di endpoint dari perusahaan. Atau kalau bisa juga kita melakukan metode whitelisting. Jadi hanya aplikasi-aplikasi situ saja yang bisa diinstal. Lalu dari sisi browser, kita bisa melakukan browser management, di mana nanti di browser itu kita bisa tentukan atau kita bisa batasi extension apa saja yang bisa diinstal, web apa saja yang bisa diakses, atau kita mau ngeblok beberapa web, itu nanti dimungkinkan untuk kita lakukan di browser management. Nah, lalu untuk data prevention ya, di endpoint center ini ada data loss prevention, di mana nanti kita bisa kita kategorikan data-data apa saja yang sekiranya kita anggap sensitif. Misalnya kita kategorikan data IT atau data keuangan atau data tentang karyawan. Nah, itu kita bisa kategorikan data-data yang sifatnya sensitif. Nanti dari data-data itu juga kita bisa tentukan device mana saja yang bisa mengakses data tersebut, dan device mana saja yang bisa ibaratnya nge-share atau mengcopy data tersebut. Nah, lalu berikutnya adalah Windows BitLocker. Di endpoint central juga disediakan untuk BitLocker management. Lalu ada fungsi untuk enkripsi, di mana nanti untuk data-data yang dipindah atau di-copy atau ditransfer itu menggunakan enkripsi. Nah, lalu untuk device manajemennya
dari sisi security device management disediakan USB management gitu. Jadi kita bisa mengatur supaya USB ini tidak bisa digunakan oleh sembarang device atau hanya device-device tertentu saja yang bisa bisa berjalan di USB pada tiap-tiap endpoint. Nanti dari sini juga kita bisa tentukan device mana saja yang bisa dikopikan file gitu, USB mana saja yang bisa dikopikan file. Nah, lalu fitur security yang terakhir adalah next gen antivirus, di mana ya sifatnya nih seperti antivirus yang berjalan secara background gitu ya. Dan kita tidak perlu menginstal antivirus lagi, jadi menggunakan agent dari Endpoint Central ini kita sudah mendapatkan fitur antivirus. Nah, lalu berikutnya adalah yang pastinya nggak kalah penting, yaitu fungsi dari analitik dan report, di mana nanti kita bisa dapat informasi atau report tentang semua modul dari user login, detail dari aset-aset, laporan tentang patch itu bisa kita dapatkan pada Endpoint Central ini. Dari report tersebut juga kita bisa tampilkan juga dalam bentuk dashboard gitu ya. Jadi kalau memang dari report tersebut punya grafik yang ingin ditampilkan sebagai dashboard, nah itu dimungkinkan. Dan di Endpoint Central ini juga sudah disediakan sebetulnya banyak template yang mungkin bisa digunakan, tapi nantinya kita bisa customize template tersebut sehingga bisa mendapatkan report yang kita butuhkan. Lalu Endpoint Central ini juga bisa kita integrasikan dengan banyak aplikasi helpdesk khususnya ya, karena berkaitan dengan helpdesk. Contohnya adalah Zendesk atau Jira atau ServiceNow. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan environment dari Manage Engine, nah itu bisa juga diintegrasikan dengan Manage Engine Service Desk Plus. Nah, lalu untuk aplikasi ini juga sudah terdaftar di Gartner dan sudah diakui ya untuk beberapa badan analis software. Ya, jadi itu Endpoint Central, di mana Endpoint Central ini merupakan aplikasi endpoint management yang khusus memanage endpoint yang dimiliki perusahaan, yang dimana modul-modulnya itu ada patch management, inventory management, software deployment, configuration management, dan nanti dari sisi security management juga disediakan pada Endpoint Central. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dan terima kasih.